Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yang Mempunyai Diberi. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 4 ayat 25. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari dalam percakapan kecil di paroki tempat saya pernah tinggal beberapa tahun yang lalu, seorang bapak berkata kepada saya, "Mengapa Romo Paroki tidak puas dengan satu tugas yang sudah dipercayakan kepada saya? Saya dipasrahi tugas tambahan yang menurut saya bisa dipegang atau diberikan kepada orang lain." Lalu saya berkata kepada beliau yang lebih senior dari saya, begini, "Mestinya Anda bersyukur sekiranya hal itu tidak menjadi beban dalam melaksanakannya. Saya melihat bahwa Romo menganggap Anda dapat mengemban tugas yang sudah dipercayakan kepada Anda dan sekarang diberi kepercayaan tambahan." Setelah berdiam beberapa saat, beliau mantuk-mantuk, tanda paham, akan apa yang saya sampaikan kepada beliau. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan hari ini menegaskan bahwa siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Apa yang dimaksud dengan mempunyai? Lalu saya teringat pada perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta. Dikatakan di sini begini, "Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang memiliki 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga berkelimpahan. Tuhan memberikan talenta kepada setiap orang untuk dikembangkan atau digandakan, dan kepada mereka Tuhan memberikan pujian sepantasnya. Tidaklah demikian dengan orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan anugerah yang dipercayakan Tuhan kepadanya untuk dikembangkan. Bukan hanya talenta, melainkan juga iman. Iman itu dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya. Iman itu bukan jaminan untuk menjadi selamat. Iman itu harus dihidupi dengan baik dan benar, serta dipertanggungjawabkan dalam peri kehidupan. Sebab iman tanpa perbuatan, kata Santo Yakobus, pada hakikatnya adalah mati. Kehidupan beriman adalah upaya untuk tumbuh dewasa. Saudara-saudari terkasih, apa yang difirmankan Tuhan pada hari ini sungguh amat manusiawi dan masuk akal. Sebab hanya kepada orang yang memiliki prestasi kerja dan menunjukkan progres yang jelas, kepadanya pimpinan akan memberikan sebuah tanggung jawab lebih. Karena
prestasi dan tingkat kepercayaan tertentu, maka seseorang dianggap pantas untuk naik kelas dan mendapatkan posisi lebih baik atau lebih tinggi daripada yang saat ini ada padanya. Tidak terkecuali di dalam hidup beriman dan menggereja. Mungkin ketika seseorang bergabung dalam persekutuan belum dikenali, dan setelah bergabung menunjukkan keseriusan melayani dengan komitmen yang tinggi, maka sudah selayaknya jika orang ini diperhitungkan untuk menerima kepercayaan lebih dalam persekutuan umat. Orang yang tadinya tidak dikenal, lalu menjadi ketua lingkungan, kemudian menjadi ketua wilayah, setelah mengemban tugas dengan kesungguhan, umat mengusulkannya menjadi ketua Dewan Paroki. Orang itu adalah orang yang kukatakan di awal renungan hari ini. Mungkin dia tidak pernah berpikir untuk menduduki jabatan sepenting itu di tingkat paroki, namun ketulusannya mengabdi, melihat oleh umat dan romo paroki. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita yang sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah kita memiliki mimpi untuk mendapat peran dalam kehidupan menggereja? Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian orang mencoba menghindar untuk mendapat peran strategis di lingkungan gereja. Jangan saya, karena saya tidak sanggup. Yang lain berkata, bagaimana kalau yang diusulkan Bapak itu? Kan beliau sudah pensiun. Saya belum siap menerima tugas itu. Nantilah kalau saya sudah pensiun. Salah seorang umat berseloroh katanya, ya, kalau Bapak betul-betul sempat pensiun, kepercayaan yang diberikan seharusnya disambut dengan gembira. Mewartakan Injil adalah bentuk dari kepercayaan itu. Santo Paulus berkata, celakalah aku jikalau aku tidak mewartakan Injil. Lagi katanya, aku mewartakan Injil tanpa upah. Dipercaya mewartakan Injil adalah upah yang tidak dapat diuangkan atau diukur dengan kalkulasi sejumlah duit. Dalam karya pelayanan, dibayar atau tidak bukan masalah. Itu pendapat saya. Saya yakin rezeki itu dari Tuhan dan Dia tidak akan membiarkan orang yang mengabdi kekurangan. Apakah aku sudah berusaha untuk menjadi sosok yang dapat dipercaya oleh Tuhan? Marilah kita berdoa. Bapa yang baik hati, Tuhan Yesus mendidik kami untuk mengusahakan semua yang baik dan berkenan di hatinya. Ajarilah kami untuk selalu berbuat baik, ya Bapa, demi nama Yesus Putramu. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.